Halo semua, perkenalkan nama saya Eustasia Atia Barung dengan NPM 12210107. Di sini saya akan mau menjelaskan cara perhitungan Net Present Value atau NPV. Di sini soalnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi sebesar 30 juta dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan sebesar 20 juta dan tahun pertama sebesar 10 juta. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dari pengembangan konstruksi. Jumlah biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta per tahun dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel 1. Benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil-hasil pertanian. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan sebesar 10 juta, sedangkan tahun-tahun berikutnya seperti lihat pada tabel 1. Berdasarkan data tersebut, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari segi Net Present Value atau NPV? Baik, di sini saya akan mau menjelaskan cara perhitungan NPV. Yang pertama, di sini tahun dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Investasi dari tahun ke-0 itu sebesar 20 juta. Pada tahun pertama itu investasinya sebesar 10 juta. Sedangkan dari tahun kedua sampai tahun ke-10 investasinya itu tidak ada. Kemudian masuk pada biaya operasi. Biaya operasi dari tahun ke-0 dan tahun pertama itu biaya operasinya tidak ada. Sedangkan biaya operasi dari tahun kedua sampai tahun ke-10 itu ada, yaitu tahun kedua biaya operasinya sebesar 5 juta, tahun ketiga sebesar 6 juta, tahun keempat sebesar 6 juta, tahun kelima sebesar 7 juta, tahun keenam sebesar 8 juta, tahun ketujuh sebesar 8 juta, tahun ke-8 sebesar 9 juta, tahun ke-9 sebesar 10 juta, dan tahun ke-10 sebesar 11 juta. Kemudian, di sini kita akan mau menghitung dia punya total cost, yaitu tahun ke-0 itu kita akan mencari total cost pada tahun ke-0, yaitu sama dengan biaya operasi pada tahun ke-0, yaitu 0 atau tidak ada, akan ditambahkan dengan nilai investasi pada tahun ke-0, yaitu 20 juta. Lalu enter. Nah, maka di sini total cost pada tahun ke-0 itu sebesar 20 juta. Kemudian total cost pada tahun pertama, yaitu sama dengan biaya operasi pada tahun pertama, yaitu 0, akan ditambahkan dengan investasi tahun pertama sebesar 10 juta. Lalu enter. Nah, maka total cost pada tahun pertama itu sebesar 10 juta. Kemudian pada tahun ketiga, yaitu sama dengan biaya operasi pada tahun ketiga, yaitu sebesar 5 juta. Akan ditambahkan dengan investasi pada tahun ketiga. Pada tahun kedua, yaitu tidak ada, lalu kita enter. Nah, maka total cost pada tahun kedua itu sebesar 5 juta. Nah, begitu juga dari tahun ketiga sampai tahun ke-10, kita melakukan hal yang sama. Kita tinggal tarik. Nah, munculnya hasilnya seperti ini, yaitu total cost pada tahun ketiga sebesar 6 juta, tahun keempat sebesar 6 juta, tahun kelima sebesar 7 juta, tahun keenam sebesar 8 juta, tahun ketujuh sebesar 8 juta, tahun ke-8 sebesar 9 juta,
tahun ke-9 sebesar 10 juta, dan tahun ke-10 sebesar 11 juta. Nah, kemudian masuk pada benefit. Benefit pada tahun ke-0 itu benefitnya tidak ada, begitu juga tahun pertama. Nah, kemudian masuk pada benefit pada tahun kedua itu sebesar 10 juta. Pada tahun ketiga benefitnya itu sebesar 12 juta. Pada tahun keempat itu benefitnya sebesar 14 juta. Pada tahun kelima benefitnya sebesar 17 juta. Pada tahun keenam sebesar 22 juta. Pada tahun ketujuh benefitnya 26 juta. Pada tahun ke-8 sebesar 32 juta. Pada tahun ke-9 sebesar 38 juta. Dan pada tahun ke-10 benefitnya sebesar 45 juta. Nah, di sini kita akan mencari nilai net benefit. Net benefit itu diperoleh dari, yaitu sama dengan, kemudian nilai benefit yaitu 0 pada tahun ke-0, lalu dikurangkan dengan total cost pada tahun ke-0 yaitu 20 juta, lalu enter. Nah, maka nilai net benefit pada tahun ke-0 yaitu min 20 juta. Kemudian kita mencari nilai net benefit pada tahun pertama. Rumusnya tetap sama, yaitu sama dengan nilai benefit pada tahun pertama, yaitu 0, akan dikurangkan dengan total cost pada tahun pertama, yaitu 10 juta. Lalu enter. Nah, maka nilai net benefit pada tahun pertama yaitu min 10 juta. Kemudian kita mencari net benefit pada tahun kedua, yaitu rumusnya tetap sama, yaitu sama dengan, kemudian nilai benefit pada tahun kedua yaitu 10 juta akan dikurangkan dengan total cost pada tahun kedua yaitu 5 juta. Lalu kita enter. Nah, maka nilai net benefitnya itu sebesar 5 juta. Begitu juga dari mm, tahun ketiga sampai tahun ke-10 itu, untuk mencari nilainya itu rumusnya tetap sama. Di sini kita tinggal tarik dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Nah, maka di sini nilai net benefitnya itu di sini akan muncul, di mana pada tahun ketiga nilai net benefitnya itu sebesar 6 juta. Pada tahun keempat nilai net benefitnya itu sebesar 8 juta. Pada tahun kelima itu sebesar 10 juta. Pada tahun keenam sebesar 14 juta. Pada tahun ketujuh sebesar 18 juta. Pada tahun ke-8 sebesar 23 juta. Pada tahun ke-9 sebesar 28 juta. Dan pada tahun ke-10 net benefitnya itu sebesar 34 juta. Nah, sekarang di sini ada dia punya diskon faktor, yaitu 18% atau 0,18. Di sini, untuk mencari diskon faktor, yaitu 18% atau 0,18, di sini kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan 1 dibagi dengan shift buka kurung, lalu 1 ditambah dengan I atau 0,18, lalu tutup kurung, kemudian dikuadratkan tahun, di mana tahun itu yaitu tahun ke-0, lalu kita enter. Nah, maka hasil diskon faktor pada tahun ke-0 yaitu 1 atau 1,000. Kemudian, untuk mencari diskon faktor pada tahun pertama itu, rumusnya sama, yaitu sama dengan 1 dibagi dengan shift buka kurung, lalu 1 ditambah dengan I atau 0,18, lalu tutup kurung, kemudian dikuadratkan tahun, di mana tahun yaitu tahun pertama.
kemudian enter. Maka nilai diskon faktor pada tahun pertama itu yaitu 0,847. Nah, kemudian untuk mencari diskon faktor pada tahun kedua rumusnya tetap sama yaitu sama dengan 1 dibagi lalu shift buka kurung 1 ditambah dengan 0i atau 0,18 lalu kita tutup kurung kemudian dikuadratkan T atau dikuadratkan tahun kedua lalu kita enter. Nah, maka nilai diskon faktor pada tahun kedua yaitu 0,718. Kemudian nilai diskon faktor pada tahun ketiga yaitu sama dengan rumusnya tetap sama yaitu sama dengan 1 dibagi shift buka kurung baru 1 ditambah dengan i atau 0,18 lalu kita tutup kurung kemudian dikuadratkan T atau dikuadratkan tahun ketiga lalu kita enter. Nah, maka nilai diskon faktor pada tahun ketiga yaitu 0,608. Begitu juga dari eh, pada tahun keempat sampai tahun ke-10 itu rumusnya tetap sama. Maka hasilnya seperti ini bahwa diskon faktor pada tahun keempat yaitu 0,515, pada tahun kelima diskon faktornya 0,437, pada tahun keenam 0,370, pada tahun ketujuh nilainya 0,313, pada tahun ke-8 0,266, pada tahun ke-9 0,225 dan pada tahun ke-10 nilainya 0,191. Nah, sekarang di sini kita akan mencari eh, nilai present value. Nah, untuk mencari nilai present value di sini eh, kita mencari yaitu sama dengan nilai net benefit pada tahun ke-0 yaitu min 20 juta akan dikalikan dengan diskon faktor pada tahun ke-0 yaitu 1 atau 1 eh, titik 000 lalu kita enter. Nah, maka nilai present value pada tahun ke-0 yaitu min 20 juta. Kemudian nilai present value rumusnya tetap sama yaitu sama dengan nilai net benefit pada tahun pertama yaitu min 10 juta akan dikalikan dengan diskon faktor pada tahun pertama yaitu 0,847 lalu enter. Nah, di sini nilainya yaitu min 847. Kemudian untuk mencari nilai present value pada tahun kedua, caranya tetap sama yaitu sama dengan nilai net benefit pada tahun kedua yaitu 5 juta akan dikalikan dengan diskon faktor pada tahun kedua yaitu 0,718 kemudian kita enter. Maka nilai present value pada tahun kedua yaitu 3,590.922,149. Nah, begitu juga dari tahun ketiga sampai tahun ke-10 untuk mencari present value, caranya tetap sama. Di sini kita tinggal tarik dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat nilai present value-nya itu nilainya seperti ini. Nah, kemudian eh, untuk mencari NPV atau net present value di mana
proyek ini layak atau tidak. Nah, maka di sini kita akan mencari net present value-nya itu, kita menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum, lalu kita jumlahkan eh, nilai present value dari tahun ke 0 sampai tahun ke 10. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini nilai net present value atau NPV-nya itu sebesar 17.300.049,11. Nah, di sini kita bisa tulis NPV. Nah, di sini kita bisa tulis NPV. Baik, di sini nilai NPV-nya itu menunjukkan bahwa nilai NPV-nya itu lebih besar dari 0. Maka usaha proyek ini layak diusahakan. Nah, itulah penjelasan cara perhitungan net present value atau NPV. Sekian dan terima kasih.